Akhirnya Bupati Aceh Selatan meminta maaf kepada Presiden Prabowo, Mendagri, juga Gubernur Aceh Mualim. Kenapa? Karena beliau meninggalkan rakyatnya dan pergi umrah di saat rakyatnya lagi ditimpa musibah. Dan berita ini viral di kemana-mana. Sehingga DPR juga meminta Bupati Aceh Selatan dinonaktifkan sementara. Teman-teman sekalian, apa yang akan terjadi kepada Bupati Aceh Selatan? Karena ini bukan main-main, ini luar biasa teman-teman. Ini masalah yang sudah diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang paling menyakitkan, banyak sekali jasa-jasa Bupati Aceh Selatan ketika banjir dan sebelum banjir terjadi. Apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo? Tetap dicopot atau dinonaktifkan sementara? Ini yang perlu kita bahas teman-teman. Jadi teman-teman, kalian simak video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke? Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman sekalian, kita bersyukur dengan adanya peristiwa seorang bupati yang pergi umrah meninggalkan rakyatnya di saat banjir. Hikmah yang kita petik adalah tidak boleh seorang pemimpin meninggalkan rakyatnya ketika rakyatnya lagi musibah. Musibah apapun itu. Ya kan? Kecuali itu kewajiban. Artinya misalnya ya, ini meninggalkan rakyat sementara. Salat, karena salat itu penting. Ini umrah. Umrah itu bisa ditunda karena rakyat lebih membutuhkan. Dan kita lihat di sini netizen ini rupanya kan luar biasa berfungsi untuk suatu kebijakan. Kita lihat kebijakan yang terjadi tidak lepas daripada netizen. Artinya awak-awak media, ya kan? Komentar daripada yang menikmati konten tersebut, seperti yang terjadi kepada Bupati Aceh Selatan. Bupati Aceh Selatan sebenarnya tidak seberapa heboh, dia pergi diam-diam. Tapi ketika ada media yang menampakkan beliau umrah, maka itu luar biasa. Digiring opini, digiring ke sana, digiring kemari, sehingga pejabat-pejabat publik, presiden, gubernur, ya kan, DPR, semuanya berbicara tentang apa yang dilakukan beliau, benar atau salah, di saat kondisi lagi bermasalah. Disinilah kita berharap kepada netizen untuk selanjutnya memperhatikan yang fokus. Seperti ada juga nih, bukan Bupati Aceh Selatan, ada mantan GAM KPA yang viral karena meminta bantuan, katanya meminta bantuan dari TNI mencegat. Seolah-olah ini kan luar biasa nih, seolah-olah dipersalahkan orang KPA. Padahal setelah kita telusuri, ini tidak seperti yang kita nonton video yang siapa namanya akun saya lupa. Nggak seperti itu. Ini darurat. Ada permintaan. Coba kalian ambil ke laut. Rakyat yang ditimpa musibah ini meminta kepada KPA, mantan GAM, ya kan, untuk bantuan ada. Jadi KPA ini resmi dari pemerintah. Cuma video itu dipotong-potong. Jadi teman-teman, inilah kadang-kadang kan kalau konten kreator ini memanfaatkan situasi untuk memviralkan sesuatu, maka itu akan viral dan bisa berdampak positif atau negatif kepada pelaku di video itu. Ini KPA juga bermasalah karena dianggap meminta bantuan secara tidak sopan. Padahal tidak seperti itu. KPA itu benar-benar meminta bantuan secara aturan, karena ada permintaan. Saya pun kurang tahu teman-teman. Pokoknya berbahaya ini kalau netizen sudah menggoreng-goreng, ya kan. Tapi dalam kasus ini kasus Pak Bupati, kita berharap
ada pertimbangan lah dari presiden karena beliau sudah minta maaf. Namanya juga manusia ya kan, tidak luput daripada kesilapan. Tapi ini pelajaran bagi bupati-bupati atau pemimpin-pemimpin yang lain. Jangan meninggalkan rakyat di saat susah. Kalau kata Pak Prabowo di militer itu deserse ya, meninggalkan anggota nggak boleh. Jadi teman-teman, Bupati Aceh Selatan sudah meminta maaf. Apa yang langkah selanjutnya? Apakah dia akan dinonaktifkan selamanya atau dicopot, atau hanya sementara seperti yang terjadi kepada wakil-wakil rakyat kita terdahulu? Kalian ingat kan wakil rakyat yang di demo? Dia dicopot, dinonaktifkan sementara supaya jadi efek jera. Apa yang akan terjadi? Mari kita tunggu teman-teman. Oke, ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.